Lagi waktu pandemi ya, lagi kita baru disuruh ayo pakai masker, nanti kalau enggak ketularan COVID ya, rajin cuci tangan ya, terus nggak boleh salaman dulu ya gitu ya, nggak boleh salaman dulu nanti bisa nular gitu ya, bisa kena COVID. Nah itu disitulah Bu Dokter dapat hidayah. Harusnya nggak mungkin lah, mustahil lah Bu Dokter tuh kenal sama Islam, tapi Masya Allah ya, kan ada hadisnya dibilang awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, Bu, saya udah sadar katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya, suaranya belum balik Pak. Dari kemarin alhamdulillah sempat umroh sama suami, agak kering di sana, sampai sekarang belum balik. Suaranya mudah-mudahan masih bisa jelas ya. Ya alhamdulillah rabbil alamin, senang banget. Dari tadi nggak berhenti, Masya Allah ya Pak. Ya anak-anak di sini, Masya Allah. Ini doa cita-cita kuliah sebenarnya, ya Allah nanti kalau boleh saya bisa rumah Quran juga gitu ya. Dibawa, dikasih contoh gitu ya, dikasih lihat, oh kayak gini. Sekarang sih masih belajar Quran, kalah sama adik-adik di sini. Aduh Masya Allah, hafalannya ya udah berapa juz nih? 10 ya? 10 juz kan? 8,5, Masya Allah. 30 juz sudah? Juz 30. Masya Allah. Kalah Bu Dokter nih. Bu Dokter bukan ustazah belum nih. Tapi mungkin didoain itu kali ya, tadi disebut ustazah. Sebenarnya belum ustazah. Malah Bu Dokter ini baru 3 tahun kenal sama Islam. Sebelumnya Bu Dokter bukan Islam. Bu Dokter nyiri sama adik-adik di sini dari bayi, gitu ya. Itu udah diazanin sama ayahnya ya, udah diazani gitu. Bu Dokter nggak denger murotal. Tadi katanya ada yang hafal berapa juz karena dari kecil tuh didengerin murotal gitu ya. Itu Bu Dokter baru tahu murotal kemarin ini. Gitu ya. Nah, alhamdulillahnya gitu ya, Allah masih sayang sama Bu Dokter. Jadi Allah kasih hidayah tahun 2020 lagi pandemi ya. Kemarin di sini pandemi juga apa di tempatnya Bu Dokter doang pandemi? Sama ya. Pada pakai masker, masih ada yang pakai masker Kak. Iya, lagi waktu pandemi ya, lagi kita baru disuruh ayo pakai masker, nanti kalau enggak ketularan COVID ya, terus harus rajin cuci tangan ya, terus nggak boleh salaman dulu ya gitu ya, nggak boleh salaman dulu nanti bisa nular gitu ya, bisa kena COVID. Nah itu disitulah Bu Dokter dapat hidayah gitu, alhamdulillah. Padahal yang kenal Bu Dokter dulu, Bu Dokter itu kayak kuliah tapi agama yang lain. Suami Bu Dokter almarhum ya dulu kayak Pak Ustadz Safrudin gitu ya, tapi agama lain juga gitu. Nah harusnya
harusnya nggak mungkin lah, mustahil lah Bu Dokter tuh kenal sama Islam. Tapi Masya Allah ya, kan ada hadisnya dibilang pas setiap bayi yang baru lahir itu sebenarnya dalam keadaan fitrah sebagai Muslim. Hanya orang tuanya saja yang menjadikan Nasrani, jadi Majusi gitu ya budaya. Nah, apa Yahudi, ya betul, Masya Allah lengkap nih, hafalannya hadis, Quran ya. Mudah-mudahan anak-anak Bu Dokter bisa kayak anak-anak di sini ya, doain ya. Nah, singkat cerita, waktu itu tiba-tiba waktu zaman pandemi itu Bu Dokter melihat perempuan yang pakai cadar. Itu Bu Dokter, ih kok kita sekarang kayak dia ya, pakai masker kan kayak lagi pakai niqab ya, kayak lagi pakai cadar. Terus dia nggak mau salaman yang bukan mahram kan? Wih, kita juga nggak boleh salaman. Terus dia jaga wudhu juga, gak cuma kalau mau sholat, kalau batal wudhu lagi gitu ya. Terus saya perhatikan, Masya Allah, tapi saya belum belajar tentang Islamnya karena Bu Dokter belajarnya tentang kesehatan, tentang medis. Jadi belajar Islamnya dikaitkan dengan medis. Ya, Al-Quran Bu Dokter seneng banget baca yang tentang medis-medis gitu ya. Terus Bu Dokter cari tahu, kepo gitu ya, apa ya manfaat gerakan sholat dari sisi kesehatan gitu. Dari berdiri sampai salam, Masya Allah, itu semua ada kaitannya dan manfaatnya dengan kesehatan. Belum lagi sunnah-sunnah Rasulullah. Kenapa laki-laki, bapak-bapak disuruh untuk ke masjid ya Pak ya, subuh jalan ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Ternyata pada jam tersebut tuh kadar ozon tuh lagi tinggi-tingginya, lagi paling bagus. Sekarang baru ada terapi ozon ya, udah ketinggalan. Dari zaman Rasulullah udah disuruh terapi ozon dengan cara berangkat sholat subuh berjamaah ke masjid. Adik-adik sholat subuhnya ke masjid juga? Masya Allah. Ini semuanya full puasanya sampai maghrib apa sampai isya? Oh maghrib ya. Iya. Ada yang sampai zuhur, lanjut lagi, ada. Masya Allah ya, pinter-pinter ya, anak soleh-soleha. Nah, di situ Bu Dokter akhirnya mulai galau. Ada yang ngerti galau nggak? Mulai melakukan yang ibadah Bu Dokter yang lama, udah ragu gitu ya. Iya, bukan gitu ya. Mohon maaf. Terus melakukan yang baru, sholat, baca Quran, belum bisa. Apa ya? Nah, kemudian 2 minggu Bu Dokter tuh bingung gitu ya, mau berangkat kerja, takut di jalan ada apa-apa. Bu Dokter agama apa ya? Terus kemudian Bu Dokter cerita sama seorang teman, disarankan untuk ke Mualaf Center. Di Mualaf Center Bu Dokter diceritain tentang tauhid, tentang Allah itu gak bisa disamakan dengan makhluk. Kalau masih bergantung pada seseorang, sesuatu untuk lahir ke dunia, apa itu bisa disebut Allah? Gak bisa ya, itu masih makhluk gitu. Allah harus bebas dari sifat-sifatnya makhluk gitu. Terus diceritain rukun iman, rukun Islam. Ada yang hafal rukun iman, rukun Islam? Hafal semua ya? Ada berapa rukun Islam? Rukun iman ada berapa? Masya Allah, Bu Dokter baru tahu waktu itu. Oh gitu, pas dijelasin sambil nangis lagi, sambil oh ini Allah yang benar, oh ini agama yang benar gitu ya. Gak ada. Bu Dokter itu sudah baca semua kitab suci agama lain. Al-Quran itu yang Bu Dokter baca terakhir. Padahal ada di buku Bu Dokter udah lama, tapi gak pernah disentuh. Di semua kitab yang lain itu Bu Dokter gak menemukan ada yang mengatakan bahwa inna dina indallahi Islam ya. Ya, agama yang benar di sisi Allah itu Islam gitu ya. Gak ada itu ini agama yang benar itu gak ada gitu. Nah,
dari situ akhirnya Bu Dokter azan zuhur, Bu Dokter ingat banget hari Ahad tanggal 15 Maret 2020. Bu Dokter tadi cuma mau nanya-nanya, terus terakhirnya sama Bu Ustazahnya ya Bu Lia gitu ya misalnya, itu dibilang sudah Bu Dokter itu penjelasannya, sekarang Bu Dokter mau apa? Saya belajar dulu ya Bunda, saya bilangnya. Terus oh ya boleh ngaji di sini, belajar sholat di sini, tapi mohon maaf argonya belum jalan, kayak naik taksi ya, argonya belum jalan gitu ya. Saya bilang kenapa Bunda? Saya bilang karena belum syahadat, bilang gitu, belum dihitung pahalanya. Oh emang syahadat itu isinya apa Bunda? Percaya Allah itu esa, percaya. Dari penjelasan Bunda percaya Muhammad itu utusan Allah, percaya. Bu Dokter bilang gitu. Terus habis itu katanya, ya udah itu isinya syahadat. Ya udah saya syahadat gitu. Kalau ada adik karena dari lahir muslim ya, ada yang kayak Bu Dokter enggak? Enggak ada. Alhamdulillah ya. Nah, dokter jadinya kalau mau masuk Islam harus syahadat dulu. Kalau adik-adik kan setiap sholat sudah syahadat ya. Nah, kalau Bu Dokter belum sama sekali. Jadi Bu Dokter disuruh syahadat dulu. Azan zuhur, Bu Dokter bersyahadat. Alhamdulillah. Kemudian ustazahnya pesan sama Bu Dokter, setelah ini pulang ke rumah harus mandi besar, terus sudah dikenakan kewajiban sholat gitu ya, nggak boleh bolong ya, karena jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu. Nah bisa aja kan ya Bu Dokter, aku baru belajar Islam, nggak apa-apa kali bolong-bolong sedikit sholatnya gitu ya, soalnya kan saya masih ngumpet-ngumpet. Kalau sholat nggak boleh ketahuan siapa-siapa, nanti bisa ketahuan gawat ya. Nah Bu Dokter tuh ngumpet, di rumah Bu Dokter tuh ada CCTV di mana-mana. Bu Dokter nyari mana yang gak kelihatan CCTV ya, ada di depan tempat praktek Bu Dokter, kecil banget ya, di depan pintunya persis. Kalau Bu Dokter maju dikit kena CCTV dari dapur, Bu Dokter mundur dikit kena CCTV dari ruang tamu. Nah Bu Dokter gitu. Terus setiap kalau ada langkah kaki orang jalan mendekati Bu Dokter, itu Bu Dokter mau rakaat ketiga, rakaat 4, mau tinggal salam, itu Bu Dokter langsung buka lagi mukenanya, langsung diberesin lagi, pura-pura nggak ada apa-apa, gitu, gitu ya, supaya nggak ketahuan. Kenapa? Bu Dokter bukan takut. Waktu itu Bu Dokter berdoa sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan kalau boleh ya Allah, ketahuannya kalau Bu Dokter udah selesai baca Al-Quran. Bu Dokter berdoa begitu. Kenapa? Soalnya nanti kalau tadi diceritakan ya sama Ibu MC kita nih, Kak Bu Dokter itu, suami Bu Dokter itu almarhum itu pendeta kayak Pak Ustadz ya, gitu di sana. Terus keluarganya beliau juga pendeta gitu, yang suka misionaris ke daerah-daerah, yang suka bikin mereka jadi Kristen. Nah, nanti kalau Bu Dokter ditanya-tanya terus Bu Dokter salah jawab, nggak sesuai Al-Quran, Bu Dokter nggak mau jelekin Islam gitu. Jadi alhamdulillah Allah jawab. Waktu itu Allah izinkan Bu Dokter selesai baca terjemahannya Quran. Belum bisa kayak adik-adik, sampai sekarang juga nggak sebagus adik-adik baca Qurannya, Masya Allah ya. Nah Bu Dokter alhamdulillah baca Al-Quran. Bu Dokter langsung dudukan, waduh pasti bentar lagi ketahuan ini Bu Dokter kalau udah masuk Islam ya. Bu Dokter tuh setiap sholat itu keringetan, sejagung-jagung gede-gede, mukenanya sampai lepek kalau udah selesai sholat ya. Itu Bu Dokter abis itu bener gak lama Bu Dokter ketahuan. Abis sholat Isya Bu Dokter ingat banget alat sholatnya Bu Dokter yang ketahuan duluan. Ini punya siapa? Kata suami Bu Dokter. Saya bilang gak tahu. Saya bilang gitu, saya takut gitu ya. Terus habis itu cuma pura-pura gak tahu katanya gitu. Terus habis itu ya udah deh jadi ketahuan. Terus suami Bu Dokter bilang, ayo ajarin lagi hafalan tapi kitab yang Bible gitu kan ke anak-anak. Saya rela masuk penjara karena bunuh kamu daripada anak-anak tahu maminya jadi muslim. Takut gitu ya, duh gimana ini ya. Tapi ya itu
ya udah jangan sholat dulu gitu ya. Tapi Bu Dokter pikir kalau nggak sholat siapa yang tolong Bu Dokter ya kan? Ya udah nggak apa-apa Bu Dokter, kalaupun Bu Dokter lagi sholat dibunuh juga Bu Dokter nggak apa-apa. Yang penting Bu Dokter mati dalam keadaan muslim gitu ya. Terus Bu Dokter bilang nanti kan mati kita tanggung jawabnya sendiri-sendiri gitu kan. Ya udah deh, Bu Dokter bilang asal Bu Dokter sama Allah udah itu lebih dari cukup buat Bu Dokter gitu ya. Allah akan tolong Bu Dokter. Bu Dokter sholatnya udah kayak tadi, siapa tadi ya yang Masya Allah sholat duha ya. Ada dua tadi yang sholat duha ya. Masya Allah, Bu Dokter waktu itu belum bisa sholat, jadi sholatnya pakai YouTube. Percaya nggak? HP Bu Dokter taruh depan, Bu Dokter setel yang anak-anak, yang iftitahnya paling pendek. Terus ngomongnya pelan-pelan supaya Bu Dokter bisa ikut. Itu jadi imamnya Bu Dokter. Mungkin secara fikihnya Pak Ustadz mungkin itu juga bisa kali ya gitu ya. Terus Bu Dokter juga sering sampai hari ini Bu Dokter tuh muhasabah, ya Allah kemarin itu sholatku sekarang lagi lapang sama sholatku waktu sempit. Jangan-jangan bagusan waktu sempit ya, padahal bacaannya nggak sempurna, gerakannya nggak sempurna, pakai imamnya YouTube lagi HP, gitu ya. Tapi Bu Dokter waktu itu benar-benar hatinya waktu sholat itu benar-benar bergantung sama Allah, benar-benar menghadirkan Allah, kayak di depan Bu Dokter tuh ada Allah gitu ya. Terus Bu Dokter waktu sujud cuma minta tolongnya, nyembahnya Allah yang Maha Tinggi gitu ya, berserahnya sama Allah gitu. Bu Dokter gak punya pilihan lain, yang bisa nolong Bu Dokter gak ada. Bu Dokter udah mikir Bu Dokter bakal sendirian. Anak-anak Bu Dokter tuh tadi dibilang ada 3 ya. Nah itu perempuan lagi umur 11, 9, 5. Nah waktu itu 3 tahun lalu, berarti dikurangi 3 berapa? 8, 6, 2 tahun, kecil-kecil. Nah itu Bu Dokter waktu itu akhirnya udah pasrah. Bu Dokter ketahuan lagi yang kedua kalinya. Yang kemarin 15 Mei, kemudian 31 Mei Bu Dokter ketahuan lagi. Yang ketahuan yang kedua, Bu Dokter lagi mau tahajud jam 3, jam 4 pagi. Bu Dokter kira orang-orang lagi pada tidur, termasuk suaminya Bu Dokter. Jadi Bu Dokter gak di tempat yang tadi gak kelihatan CCTV. Bu Dokter di kamar anak aja, cuma matiin lampu. Pas Bu Dokter Allahu Akbar, terus Bu Dokter gini, tiba-tiba biasanya Bu Dokter dengar kan suara langkah kaki. Nah ini Bu Dokter sama sekali gak dengar. Tiba-tiba